Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yaitu dari Markus pasal yang ketiga ayat 35. Demikianlah dikatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yesus viral dan dikenal banyak orang pada waktu itu. Ketika dia mengadakan mujizat dan menyembuhkan berbagai penyakit orang-orang yang ada dan datang kepadanya pada waktu itu, dan juga mengusir roh-roh jahat dari tubuh mereka. Banyak yang bersyukur dan bersukacita atas kesembuhan itu, atas mujizat itu. Tetapi tentu saja ada yang bagaikan netizen julid yang berpikir negatif dan yang tidak suka atas apa yang terjadi, bahkan menyatakan bahwa Yesus sudah tidak waras. Berita ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih sampai juga kepada Ibu Yesus dan saudara-saudaranya. Oleh karena itu mereka datang menjemput dia. Sebagai ibu dan saudara, keluarga yang sangat mengasihi dia, tentu saja mereka tidak mau Yesus dikatakan yang tidak baik. Ketika mereka datang ke tempat Yesus dengan kumpulan begitu banyak orang, mereka ingin memanggil Yesus dan menjemput dia. Tetapi karena keramaian, mereka menjadi tidak bisa berjumpa dan menghalangi mereka untuk bertemu dengan Yesus. Kemudian mereka menyuruh orang lain untuk memanggil dia dan mengatakan bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di situ. Kemudian orang-orang memanggil Yesus dan mengatakan, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang banyak berpikir pasti Yesus akan langsung menghampiri ibunya, menghampiri keluarganya, menghampiri saudara-saudarinya. Namun jawaban Yesus di luar dari dugaan orang-orang sekitarnya, dan mungkin juga kita seperti itu berpikiran. Apa yang ada di dalam pikiran kita menjadi jawaban Yesus. Ternyata Yesus menjawab, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Pertanyaan retorika ini bisa jadi membingungkan orang-orang yang mendengarnya. Tetapi itulah kenyataannya, dan Yesus melanjutkan responnya dengan mengatakan kepada orang banyak sambil melihat mereka, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tanpa menyangkal hubungan darah, tanpa menyangkal hubungan kekeluargaan, Yesus ingin menekankan bahwa persaudaraannya yang sesungguhnya, yang hakiki adalah ketika kita setia mengikuti dia dan mencari dia dalam setiap perjalanan hidup kita. Apa yang mau disampaikan melalui firman ini? Yang pertama adalah tanpa menyangkal hubungan darah antara Yesus dengan ibunya dan saudara-saudarinya, Yesus ingin menekankan bahwa persaudaraan itu adalah kehidupan ketika seseorang setia dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Setia mengikuti Yesus dan mencari dia dalam setiap perjalanan hidupnya. Apapun yang terjadi, apapun yang menjadi bebanmu, apapun yang orang katakan tentangmu, apapun kelemahanmu dan apapun kekuranganmu, carilah dia. Karena itu adalah saudaramu, keluargamu. Carilah Yesus, karena dialah saudara keluarga yang sesungguhnya. Kita bisa saja mengidolakan idola atau artis atau para pemain sinetron yang ganteng, atau penyanyi karena suaranya yang baik, dan aktor karena aktingnya yang luar biasa. Padahal dia tidak mengenal kita dan kita tidak mengenal dia. Tetapi kita mengidolakan dia tentu saja.
dan tidak mengenal Dia sekalipun, tetapi kita mengeluh-elukan Dia. Tetapi Yesus anak Allah menjadi sahabat dan keluarga yang mengenal kita, dekat dengan kita, dan tahu paham apa yang kita perlukan, mengetahui pribadimu demi pribadi, mengetahui pergumulan hidupmu, dan mengenal engkau dari dalam luar dan seluruh kehidupanmu. Dia adalah keluarga, saudara yang mengenal dan tahu, memahami pergumulan hidupmu, dan lebih istimewa lagi adalah juru selamat bagi kehidupanmu. Yang kedua, apakah kita mau menjadi bagian keluarganya? Tentu saja, siapa yang tidak mau menjadi bagian dari keluarga Yesus. Tetapi hubungan keluarga ini, bagaimana kita bisa mencapainya? Ada syaratnya tentu saja. Yaitu ketika kita mau dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Pergumulan orang Kristen bukanlah untuk mendapatkan tujuan hidupnya, pergumulan yang harus didoakan dan diperjuangkan, pergumulan kita untuk dimampukan taat kepada Tuhan, bukan terletak atau fokus kepada tujuan kita saja, tetapi tujuan bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan apa yang menjadi tujuan saya ke depan, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya. Yang harus saya katakan, begitu terjadi, itulah yang dikatakan bagaimana satu keluarga dan juga saudara-saudara dalam satu kasih, satu darah, satu tujuan di dalam kehidupan Kristus, yaitu melakukan kehendaknya. Ketika relasi dipusatkan pada salib Yesus, salib kasih, disitulah kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya, mujizat dan kesembuhan yang sesungguhnya, yaitu manusia yang diselamatkan. Keluarga yang sesungguhnya adalah hidup di dalam Tuhan. Sebagaimana 1 Timotius 3 ayat 15 katakan, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiap penopang dan dasar kebenaran. Dan akhir kata, sebagai keluarga Allah, saudara Allah, dan juga keluarga di dalam Kristus Yesus yang penuh dengan kasih, Amsal 4 ayat 11-15 mengatakan dan menginginkan kita sebagai syarat untuk menjadi keluarga Allah, satu di dalam Kristus, yaitu siapa yang melakukan kehendaknya. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, dan aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan. Jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Jadilah pelaku firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, setia kepadanya, mencari Dia dalam setiap kehidupanmu, karena kita adalah saudaranya. Barang siapa yang melakukan kehendaknya, dialah saudara Yesus di dalam kasih-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau telah memberikan kami firman-Mu yang berharga dalam kehidupan kami. Kami ingin setia dan taat kepadamu Tuhan. Selalu mencari Engkau di dalam kehidupan kami, khususnya Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kami, yang memberikan kehidupan baru hari demi hari. Jadikanlah kami Tuhan, keluarga kerajaan-Mu yang mampu melakukan kehendak-Mu, yang mampu berbuat dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, hanya Engkau-lah Tuhan yang kami cari, hanya Engkau-lah ya Tuhan yang menjadi penyelamat kami, dan hanya Engkau-lah ya Tuhan yang memberikan Yesus Kristus bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah Engkau setiap saat bagi pergumulan hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin.